Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali kita di Renungan Harian HKBP Batu Haji Lama. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran dari isi firman-Mu. Kiranya bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jumat 14 April 2023. Nats renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jala nasa si ulaun manang di hata, manang di pambahenan, saluhut na ima marhite-hite guarni Tuhan ta Yesus. Uhud mandok maulia itu ibata ama marhite-hite ibana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar melalui kebenaran firman Allah tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan orang-orang Kristen yang hidup di dalam Kristus sebagai bagian dari orang yang telah ditebus oleh Kristus. Ketika kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, tentu kita mendapatkan sebuah identitas baru, yaitu manusia baru yang hidupnya dipenuhi oleh firman Allah. Seluruh hidup kita berpusat kepada Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus tentu berkaitan dengan perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Sebagai manusia baru atau identitas baru, kita bukan saja dituntut untuk harus meninggalkan manusia lama, meninggalkan sikap-sikap dan segala perbuatan yang buruk, meninggalkan sikap amarah, dengki, iri, arogan, dan lain sebagainya. Melainkan kita juga dituntut untuk mengenakan manusia baru dengan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik, penuh kasih, ramah, lemah lembut, care, peduli. Sebagai manusia baru, maka seluruh dimensi kehidupan, seluruh otoritas, seluruh totalitas hidup kita seharusnya berpusat kepada Kristus dan mencerminkan Kristus. Sehingga melalui perkataan, perbuatan, dan sikap kita, orang-orang akan melihat dan mengenal Kristus yang kita percayai itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Kolose ini ditunjukkan kepada jemaat Kolose yang ada di Asia Kecil. Mereka yang berlatar belakang non-Yahudi. Kota ini merupakan salah satu kota kosmopolitan yang cukup besar di wilayah Frigia. Sebuah kota yang agama dan budayanya sudah bercampur baur. Jemaat Kolose yang didirikan oleh Epaphras, salah satu teman sepelayanan Rasul Paulus. Surat ini ditulis adalah sebagai salah satu bentuk komunikasi antara Paulus dengan jemaat Kolose melalui Epaphras. Epaphras ingin menghibur Paulus dengan sedang berada di dalam penjara Roma, bahwa jemaat Kolose ini bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Dan dengan demikian jemaat Paulus menasihatkan jemaat Kolose agar tetap dalam pertumbuhan imannya di tengah-tengah kehidupan jemaat. Jemaat Kolose dalam ini dijuluki sebagai orang pilihan, kudus, dan dikasihi. Identitas yang mereka dapatkan sebagai bagian dari penerimaan jemaat terhadap firman Allah. Dengan demikian mereka harus mengenakan manusia baru yang mencerminkan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Paulus juga mengingatkan jemaat bahwa sebagai orang pilihan, mereka dikuduskan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Umat pilihan yang kudus, yang dikasihi oleh Allah,
Karena jemaat Kolose adalah pilihan Allah, maka mereka menjadi kudus, dan Allah memilih mereka karena kasih Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, identitas yang dulu ditujukan kepada umat Israel sebagai orang pilihan yang dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir karena kasih Allah, kini berlaku secara universal, termasuk kepada jemaat Kolose karena kasih Allah melalui firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Identitas baru yang akan menentukan moralitas pemiliknya sebagai bentuk atau perwujudan dari manusia baru tersebut, atau iman aktif jemaat yang penuh dengan belas kasih, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, karena seluruh totalitas jemaat seharusnya berpusat kepada Kristus. Artinya nyanyian jemaat, sikap saat menegur, saat mengajar, dan lain sebagainya haruslah sesuai dengan identitas yang mereka dapatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Ada 5 yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, perkataan berkaitan dengan hati dan pikiran. Hati dan pikiran yang harus sesuai dengan firman Allah, sehingga menjadi sesuatu yang berdampak baik. Hati yang harus dikuasai oleh firman, pikiran yang juga harus dikuasai oleh firman. Dengan demikian perkataan kita akan menjadi berkat bagi orang banyak. Yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan atau tindakan atau wujud dari ungkapan hati kita. Apa yang kita lakukan juga haruslah menjadi berkat. Mengapa demikian? Karena perbuatan kita adalah merupakan firman yang telah kita terima. Jadi segala sesuatunya haruslah mencerminkan Kristus. Yang ketiga, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap tindakan haruslah mencerminkan kehadiran Allah. Perkataan dan perbuatan orang Kristen harus mampu menghadirkan Allah, mencerminkan Kristus yang dipercayai. Yang keempat, bagaimana kita melakukannya adalah jika kita memahami dan menerima identitas baru tersebut. Ketika kita memahami dan menerimanya, maka firman Allah yang telah kita terima itu diam dan tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita, dan kita menghidupi firman tersebut. Firman yang adalah Kristus tinggal di dalam kita, sehingga kita beroleh damai sejahtera Kristus yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dengan demikian kita akan senantiasa mengucap syukur. Oleh karena ucapan syukur tersebut, maka segala perbuatan baik dapat kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semuanya itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, maka tidak akan ada lagi orang yang lelah untuk berbuat baik. Tidak akan ada lagi yang mau beranggapan bahwa perbuatan baik yang dilakukan akan sia-sia. Tidak merasa kesal karena tidak mendapatkan respon yang baik ketika melakukan perbuatan baik. Tidak berhenti menolong hanya karena tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena semuanya itu dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika melakukan aktivitas, pekerjaan, pelayanan, studi, perkuliahan, setiap orang haruslah melakukan yang terbaik karena Allah hadir di sana, dan kita menghadirkan Allah melalui segala perkataan dan aktivitas kita. Kita akan melakukan semuanya itu. Tentu kita harus menjalin komunikasi yang intens, komunikasi yang baik dengan Allah, yang kemudian diwujudkan melalui komunikasi yang baik dengan sesama kita. Karena ketahuilah Bapak Ibu, komunikasi yang baik
akan menciptakan suasana yang baik juga. Sebagai orang-orang Kristen, kita diarahkan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Hidup orang Kristen yang berpusat kepada Kristus adalah ketika mampu berkata dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah, sehingga mampu menjadi berkat bagi sesama. Lakukanlah semuanya itu dengan ucapan syukur kepada Allah di dalam Kristus. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan dan selamat merefleksikan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja menyapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa setiap perkataan, perbuatan haruslah didasarkan oleh Kristus, haruslah mencerminkan Kristus itu sendiri. Ajarlah kami Tuhan, agar kami bisa melakukan, menghidupi, merefleksikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya ke dalam pengasihan-Mu. Amin.